Baik Kiai, Iya. isu tentang nasab ini sampai saat ini belum selesai, dan Anda selama ini sepertinya tidak ikut carut marut itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya tanggapan Kiai dengan isu nasab yang tidak selesai-selesai? Iya, pertama secara pribadi saya kurang suka ngurusi nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja, bagaimana itu lebih baik. Yang kedua, ketika saya memberikan komentar ini tentang persoalan nasab, karena juga harus dilihat kapasitas saya di mana. Saya sekarang diberi amanah sebagai Ketua LD PBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang, walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab, utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicantolkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan A, yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sesungguhnya sikap siapapun, apalagi seorang tokoh pada saat ini, tentang nasabnya Ba'alawi, polemik nasab ini yang telah dikaji dengan penelitian yang sangat dalam, melalui penelitian yang komprehensif ini, saudaraku, maka sikap kita itu harus jelas, harus berpatokan kepada dalil. Nahnu abna'ud dalil, itu harus begitu. Tidak boleh baina wa baina mudabdzabina baina dzalik, tidak boleh. Sikap harus jelas dan harus mempertanggungjawabkan. Sikap yang jelas itu harus dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalilnya. Tidak boleh ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, tidak boleh seperti itu. Kita itu harus patokan kepada dalil yang pasti, karena dalam nasab itu hanya 2 metodenya, dalil dan keyakinan. Nah, keyakinan ini telah diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Bagaimana isbatul aqaid ad-diniyah itu muktasabatun min adillatihal yakiniyah. Keyakinan itu harus muktasabah min adillatihal yakiniyah. Begitu. Tidak boleh baina wa baina, itu kan sikapnya orang munafik namanya.
Begitu. Nah, terus penelitian. Kalau kita teliti al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar, rasail fi ilmi al-ansab 34. Bagaimana keterputusan 550 tahun itu bisa dianggap sahih nasabnya Ba'alawi? Ini mustahil. Terus sumber pertama kali yang menulis dan mencatat nasab ini sebagaimana telah diungkapkan oleh muridnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Ahmad Al-Hasawi mengatakan yang pertama kali menulis ya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, dan di sana terdapat illah jarihah yang sangat nampak sekali, illah jarihah zahirah. Bagaimana komentarnya ulama nasab? Idza urifa al-wadi wa urifat illatul wad'il jariha intafal istidlal, sudah tidak ada dalilnya. Itu yang pertama. Maka nasabnya Ba'alawi ini gagal secara kaidah-kaidah ilmu nasab. Gagal secara kajian ilmu sejarah karena internal eksternal mereka telah sepakat hijrahnya bersama dengan Muhammad bin Sulaiman dari kakeknya Banil Ahdal. Ternyata hijrahnya pada tahun 540-an, yaitu di abad 6. Bukan Sayyid Ahmad Al-Aba yang sudah wafat di abad 4. Terus dikaji secara arkeolog, dikaji secara filolog, dan dikaji secara ilmu modern, tes DNA, biologi, semuanya gagal. Bagaimana bisa mungkin melalui dalil-dalil yang pasti, adillah al-yaqiniyah, al-adillah al-yaqiniyah seperti ini, masihkah bisa dihusnudzon? Tidak boleh, haram hukumnya. Maka sikapnya harus jelas, mau ikut dalil atau mau ikut kebodohan. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mau ikut dalil apa mau ikut kebodohan dengan mengandalkan husnudzon. Itu sebenarnya sikapnya. Maka sikap seorang pemimpin apa-apa, apalagi seorang kiai ulama, sikapnya harus jelas. Mau membatalkan atau mensahihkan. Kalau mau mensahihkan harus mendatangkan dalil-dalil yang pasti. Al-adillah al-yaqiniyah. Kami membatalkan dengan dalil-dalil yang pasti 100% ini. Begitu saudaraku. Oleh sebab itu tidak pantas seorang yang mempunyai ilmu itu pakai husnudzon setelah jelas antara sahih dan batil. Tak bisa. Itu namanya sikapnya orang munafik. Tak boleh seperti itu. Begitu saudaraku. Oleh sebab itu harus jelas cara bersikapnya. Dan kami seperti ini bukan didasari oleh kebencian. Buat apa benci? Tidak ada gunanya. Bukan didasari oleh apapun. Kami hanya dalam bersikap dalam kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Itu saja. Tidak ada untungnya bagi kami. Apalagi di dunia, apalagi di akhirat. Dunia tidak ada untungnya. Ngeritik nasab Ba'alawi, bahkan rugi. Tapi demi kebenaran maka harus bersikap yang jantan, asyuja'ah, berani bersikap melalui dalil-dalil yang pasti. Bukan malah husnudzon, mudabdab ini namanya. Mudabdabina baina dzalik. Tak ke sana, tak ke sini, tak ke sono. Kalau mau bersikap sok bijak, diam saja, jangan ikut-ikutan. Begitu. Kalau mau ikut-ikutan, bertanggung jawablah dengan dalil. Begitu saudaraku.
bukan baina wa bainah. Terima kasih ya.